السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، jemaah salat Jumat yang berbahagia di dalam hidayah dan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Surat yang kedua di dalam Al-Quran adalah Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, surat yang terpanjang di dalam Al-Quran, dan isinya meliputi pertama tentang usuluddin, pokok-pokok atau dasar-dasar agama, dari keimanan kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan seterusnya. Yang kedua berbicara tentang ahkam, hukum-hukum peribadatan seperti salat dan lain sebagainya. Yang ketiga berbicara tentang muamalah, khususnya tentang jual beli, dan lebih khusus lagi tentang riba. Kemudian juga berbicara tentang nikah dan yang berkaitan dengannya. Walhasil, surat Al-Baqarah adalah surat yang dipenuhi dengan hidayah, dan seluruh isi Al-Quran adalah hidayah. Karena itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Baqarah dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah kamu menjadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Karena rumah akan bercahaya apabila ditegakkan di dalamnya salat-salat sunat dan dibacakan di dalamnya ayat-ayat Al-Quran, khususnya surah Al-Baqarah. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa kuburan bukan tempat membaca Al-Quran. Karena Nabi SAW samakan rumah yang di dalamnya tidak dibacakan ayat Al-Quran seperti kuburan. La taj'alu buyutakum maqabir, jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan, yakni yang di dalamnya tidak ditegakkan peribadatan, khususnya membaca ayat-ayat Allah dan menegakkan salat-salat sunat, dan dikatakan seperti kuburan. Makhumnya yang dapat kita pahami dari sabda yang mulia ini, bahwa kuburan bukan tempat peribadatan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Nabi SAW katakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Kuburan bukan tempat untuk membaca ayat-ayat Allah. Dan dengan sendirinya bahwa ayat-ayat Allah Al-Quran tidak dibacakan kepada orang-orang yang telah mati, tapi ayat-ayat Al-Quran untuk orang yang hidup, agar hidup hati mereka. Karena hakikat orang yang hidup adalah orang yang mengijabahkan panggilan Allah dan Rasulnya. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, perkenankanlah, ijabahkanlah bagi Allah dan bagi Rasul apabila Rasul memanggil kamu. Untuk apa? Lima yuhyikum, untuk menghidupkan kamu. Ini hakikat kehidupan. Hakikat kehidupan adalah mengijabahkan panggilan Allah dan Rasulnya dan mengikuti Rasulullah
taufik. Dan di dalam surah Al-Baqarah ini dijelaskan dua macam hidayah yang sangat agung dan sangat besar. Pertama, hidayatul bayan, hidayah penjelasan. Yakni Allah turunkan Al-Quran sebagai bayan, penjelasan kepada manusia mana jalan yang hak dan mana jalan yang batil. Karena itu Al-Quran salah satu namanya adalah Al-Furqan. Al-Furqan adalah faslan bainal haq wal batil, pemisah, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran hudan lin-nas, sebagai hidayah bagi umat manusia. Dan di dalam hidayah itu ada mukjizat, penjelasan, ada hujjah. Karena segala sesuatu pernyataan harus dibuktikan kebenarannya. Dan Al-Quran sebagai Al-Furqan. Dan di awal surah Al-Baqarah Allah katakan, Alif Lam Mim dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran adalah hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Kata ulama, hanya orang-orang yang bertakwa yang mampu memanfaatkan hidayah Al-Quran. Ini dinamakan hidayatul taufik. Hidayah taufik, persetujuan Allah, dibimbinglah dan tunjukilah hamba untuk beramal, berilmu dan beramal, berilmu dan beramal, sehingga dia menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan hanya orang-orang yang bertakwa yang dapat mengambil hidayah Al-Quran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan sekalian, karena itu kita diperintah oleh Rabbul Alamin untuk mentadabburkan Al-Quran, membaca dengan penuh tadabbur, dan dilarang kita sebagian kita mengeraskan bacaannya kepada sebagian yang lain. Tadi sebelum khutbah Jumat, saya mendengar di sini membaca, di sana membaca, penuhlah suara itu. Kalau dibiarkan terus-menerus makin meninggi, dan ini adalah bid'ah yang nyata. Kata Nabi SAW, la tajhar ba'dukum 'ala ba'din bil qira'ah. Janganlah sebagian kamu mengeraskan sebagian yang lain dalam bacaan Al-Qur'annya. Hendaklah antum membaca masing-masing terdengar oleh diri sendiri, jangan kencang. Tadabburkan. Ikhwan sekalian, di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kisah perjalanan Musa, nabi yang mulia, Nabi yang azimah, Nabi yang agung, Nabi yang besar, salah seorang dari ulul azmi, bersama kaumnya Bani Israel setelah mereka menyeberangi Laut Merah dan mengarungi Sahara yang luas sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk masuk ke Palestina, memerangi, berjihad untuk memerangi bangsa yang kejam dan bengis. Tapi Bani Israel takut. Maka Allah hukum mereka selama 40 tahun lamanya tersesat di padang Sahara luas. Dan disitulah turun berbagai macam mukjizat Musa. Dinaungi awan mereka dari panas terik, kemudian memancar air dari batu. Kemudian Allah beri makanan mereka yang sangat-sangat lezat tanpa mereka usahakan, itu al-manna wa salwa. Tetapi Bani Israel tetaplah Bani Israel, penuh dengan kedurhakaan dan tidak pernah bersyukur atas nikmat Allah. Karena itu mereka berkata kepada Musa, kami tidak bisa sabar atas satu jenis makanan. Mohonlah kepada Rabb-Mu agar Dia memberikan
mengeluarkan dari kami dari bumi ini sayur mayur, bawang dan lain sebagainya. Maka saya mengingkari mereka. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang besar kepada mereka berupa makanan manna wassalwa yang tanpa harus bersusah payah mereka mencarinya, dan makanan yang lezat. Tapi mereka ingin mengganti yang baik ini dengan yang rendah, yang buruk. Maka Musa berkata, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Patutkah kamu mengganti sesuatu yang baik, yang khair dengan yang rendah, yang tidak baik? Ayat yang mulia ini merupakan qaidatun 'azimah, kaidah yang sangat agung, sangat besar. Allah Subhanahu wa taala telah turunkan syariat kepada kita melalui hamba-Nya dan Rasul-Nya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lengkap, tidak ditinggalkan sedikit pun juga untuk kemaslahatan umat manusia. Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang tauhid, tentang peribadatan, tentang ahkam-ahkam dan seterusnya. Tapi kita umat Islam mengikuti perjalanan Bani Israel. Mengikuti perjalanan Bani Israel, kita ganti yang baik itu dengan yang buruk. Yang tauhid kita ganti dengan syirik. Allah perintahkan kita, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, pasti akan aku ijabahkan. Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'ani, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah perintahkan untuk meminta langsung kepada Nabi. Dan Nabi SAW ajarkan, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Tapi kita ganti, kita meminta kepada orang-orang yang telah mati, bersimpuh di kuburnya atau dari jarak jauh. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Patutkah kita ganti yang baik dengan yang lebih rendah? Berapa banyak kubur yang dipuja, disembah di negeri kita ini, didatangi pada waktu-waktu tertentu. Ini berbicara tentang tauhid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sunnah Nabi yang mulia, tapi kita ganti dengan berbagai macam bid'ah. Sunnah diajarkan oleh Nabi yang mulia, mudah, nikmat, penuh dengan kelezatan, menenangkan, menenteramkan hati. Tapi kita ganti dengan berbagai macam bid'ah yang tidak pernah Nabi SAW ajarkan, sehingga hati-hati kita menjadi liar, menjadi puas, tidak ada ketenaran, penuh dengan kemarahan, dan tidak ada kelezatan keimanan. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, dan begitulah seterusnya. Ayat yang mulia luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang perkataan Musa yang mengingkari perkataan Bani Israel kaumnya. Mereka ingin ganti manna wassalwa dengan sayur-sayuran. Kata Musa, ihbitu Misra, pergilah kamu ke kota, kamu akan dapati apa yang kamu minta. Mudah kalau sayur, bawang dan lain sebagainya, ketimun ada di pasar. Tapi ini manna wassalwa yang Allah berikan kepada mereka. Mereka yang merubah. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Jemaah sekalian, Islam agama yang mulia.